Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia mengklaim masyarakat Rempang mulai luluh. Pasalnya mereka bersedia direlokasi dengan sejumlah syarat, termasuk ikut berkolaborasi dengan investor, perusahaan kaca asal China. Hal itu diungkapkan Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu. Masyarakat Rempang itu setuju dengan investasi, bukan enggak setuju tapi setuju dengan investasi. Cuman cara komunikasinya saja yang enggak pas, harus diakui itu komunikasinya enggak pas, jelasnya. Bahlil mengatakan, persetujuan itu dia dapatkan setelah mengecek langsung ke lokasi selama 2 hari. Pasalnya Bahlil juga mengaku telah menemui tokoh masyarakat di Pulau Rempang, di mana pemerintah sepakat tidak menggeser warga adat keluar dari Pulau Rempang. Ternyata kesimpulannya adalah mereka ingin agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar Rempang. Tadinya mereka itu mau ditaruh di Kampung Galang. Saya ikutin terus, jelasnya. Selain itu, masyarakat Rempang menginginkan adanya kolaborasi antara pengusaha setempat dengan investasi yang masuk di wilayahnya, di mana anak-anak Rempang bisa menjadi bagian dari perusahaan kaca asal China. Kemudian warga ingin ganti rugi yang jelas terkait dengan penggusuran dari tempat asal. Mereka ingin kalau investasi masuk, anak-anaknya jangan tidak hanya bekerja tapi mereka menjadi pengusaha juga kolaborasi. Ketiga mereka juga ingin ganti ruginya itu harus jelas, ungkapnya. Agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa masyarakat Rempang mulai luluh. Pasalnya mereka bersedia direlokasi dengan sejumlah syarat, termasuk ikut berkolaborasi dengan investor perusahaan kaca asal Cina tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu. Bahlil mengatakan persetujuan itu ia dapatkan setelah mengecek langsung ke lokasi selama 2 hari. Pasalnya, Bahlil juga mengaku telah menemui tokoh masyarakat di Pulau Rempang, di mana pemerintah sepakat tidak menggeser warga adat keluar dari Pulau Rempang. Selain itu, masyarakat Rempang menginginkan adanya kolaborasi antara pengusaha setempat dengan investasi yang masuk di wilayahnya, di mana anak-anak Rempang bisa menjadi bagian dari perusahaan kaca asal Cina tersebut. Kemudian warga ingin ganti rugi yang jelas terkait dengan penggusuran dari tempat asalnya. Agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Tadinya kan mereka mau ditaruh itu di Kampung Galang, Pulau Galang. Saya ikutin terus. Yang kedua, mereka juga ingin agar kalau investasi masuk, anak-anaknya jangan hanya bekerja, tapi mereka menjadi pengusaha juga, kolaborasi. Yang ketiga, mereka juga ingin adalah agar jelas ganti ruginya itu harus jelas. Yang keempat adalah bagaimana dengan kampung-kampung mereka, bagaimana dengan makam-makam leluhur. Maka kemudian kita formulasikan. Saya setujui, saya bilang yang pertama adalah itu bukan relokasi. Karena kalau dari Rempang ke Galang kan relokasi, beda pulau. Tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan relokasi, pergeseran. Jadi kita geser kampung mereka, yang beberapa kampung itu kita geser ke satu kampung, tapi masih di Rempang. Setuju mereka, udah teken. Pengamat menilai pemerintah Indonesia sudah mengalah dengan konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Pemerintah dinilai berupaya untuk mengakomodir kepentingan warga dengan memberikan tawaran aset. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perwakilan Public Trust Institute Kepulauan Riau Robi Patria pada Rabu 20 September 2023. Sejumlah janji ditawarkan oleh pemerintah mulai dari memberikan sertifikat hak milik atau SHM lahan bagi warga, memberikan rumah tipe 45 senilai 120 juta rupiah, memberi biaya hidup setiap bulan dan biaya sewa hunian sementara per bulan. Menurut Robi, pemerintah sudah mengalah dalam menghadapi kasus Pulau Rempang. Juru runding melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendapatkan win-win solution bersama tokoh masyarakat Rempang. Meski pemerintah menjanjikan memberi fasilitas tanah seluas 500 meter dengan SHM, harta warga seperti keramba hingga tanaman juga harus dihitung nilainya. Robi mengatakan lebih baik pemerintah segera merealisasikan janji-janji memberikan sertifikat tanah hak milik kepada warga. Hal ini dilakukan agar tidak terkesan pemerintah hanya mengumbar janji semata.
Sebelumnya, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM RI, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Hadi Cahyanto, telah berjanji akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Pulau Rempang agar mau direlokasi. Pada akhir 2024, pemerintah menargetkan permukiman tahap 1 dapat dihuni masyarakat Rempang. Total ada sebanyak 3 kafling yang dibangun di dapur 3 si Jantung Galang untuk tahap pertama. Menteri Investasi Bahlil akhirnya juga mengakomodir permintaan warga yang enggan dikasih ke Pulau Galang, Batam. Nantinya warga hanya digeser kampung yang masih berlokasi di Pulau Rempang. Bahlil mengatakan untuk tahap awal pengembangan Rempang Eco City akan berfokus pada tanah sekitar 2.000 hektar, di mana akan berdampak pada 4 kampung, yakni Kampung Sembulang Tanjung, Sembulang Hulu, Pasir Panjang, dan Blongkeng. Nama Kampung Tua Tanjung Banon akhir-akhir ini menjadi sorotan seusai Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut lokasi warga terdampak Rempang Eco City akan ditempatkan di lokasi tersebut. Tanjung Banon merupakan satu dari 16 titik kampung tua yang berada di Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Lokasinya tak jauh dari Jembatan 5 Pulau Galang, hanya sekitar 1,5 kilometer. Secara geografis, letaknya berseberangan dengan dapur 3 si Jantung, namun secara horizontal terpisah lautan dengan Pulau Galang di ujung pantai. Tanjung Banon merupakan satu di antara kampung tua yang sudah lama dihuni masyarakat Melayu di Batam. Ada yang menyebutnya kampung tua ini sudah ada sejak tahun 1950-an. Tanjung Banon saat ini dihuni sebanyak 132 kepala keluarga. Kampung tua Tanjung Banon diperkirakan memiliki luas sekitar 1 km dengan jumlah 1 RT, yakni RT 1 RW 5. Sementara RT 2 berada di Kampung Tua Dapur 6 di Sembulang. Masyarakat Tanjung Banon didominasi oleh warga suku Melayu. Mata pencaharian mereka bertumpu pada hasil laut alias bekerja sebagai nelayan. Di perkampungan tua ini terdapat fasilitas kesehatan seperti Polindes. Ada pula fasilitas pendidikan yakni di SDN 006. Namun sayangnya di SD ini siswa hanya dapat menempuh pendidikan hingga kelas 3 SD. Sementara siswa kelas 4, 5, dan 6 akan mendapatkan kelas jauh di sekolah yang berada di Kampung Tua Dapur 6. Sebelum dibangun fasilitas umum jalan, Kampung Tua Tanjung Banon hanya dapat diakses lewat jalur laut. Seorang warga Kampung Tua Tanjung Banon bernama Kiasa menceritakan kisahnya tinggal di lokasi tersebut. Keluarganya sudah 5 keturunan tinggal dan bermukim di wilayah itu. Hal itu diungkapkan Kiasa saat ditemui awak media di Kampung Tua Tanjung Banon pada Rabu 20 September. Kiasa banyak bercerita tentang Kampung Tua Tanjung Banon. Ia mengetahui bagaimana perkembangan dari masa ke masa kampung tua tersebut. Beberapa warga kampung tua lainnya seperti Dapur 6 merupakan pindahan dari Tanjung Banon. Ini ia memilih berjualan ikan dan jajanan untuk melanjutkan sisa hidupnya. Sementara itu untuk lokasi pembangunan rumah ganti rugi bagi warga terdampak proyek Rempang Eco City tak jauh dari lokasi ini. Diperkirakan jaraknya hanya sekitar 50 hingga 100 meter dari permukiman warga. Hanya saja tempat relokasi yang akan dibangun hunian berada di bukit perkampungan. Pagar menilai 17.000 hektar tanah di Pulau Rempang yang akan digarap untuk Rempang Eco City sebagian besar adalah bukan tanah adat. Hal itu disampaikan oleh pakar hukum pertanahan Cahyo Arya pada Senin 18 September. Hal ini menanggapi pernyataan Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto yang menjelaskan tanah seluas 17.000 hektar di Pulau Rempang sebagian besar merupakan kawasan hutan dan tidak ada hak atas tanah di atasnya. Minimnya informasi terkait fakta-fakta yang belum terungkap ke publik memicu beredarnya hoax atau berita tak utuh hingga menimbulkan persepsi berbeda dari sejumlah pihak. Cahyo menyebutkan Rempang sebagian besar adalah bekas hutan dan bekas HGU, sehingga bukan pengakuan kepemilikan namun pengakuan telah menggarap lahan untuk perkebunan dan peternakan tersebut. Hal ini dinilai ilegal.
termasuk soal tanah adat. Cahyo menjelaskan, belum ada dasar hukum yang jelas terkait apa saja yang membuat sah keberadaan permukiman tanah adat di Pulau Rempang. Masyarakat bisa mengklaim lahan tersebut sebagai tanah adat apabila digarap dan ditinggali secara turun-temurun. Namun hal ini perlu dicek dan diteliti kembali hutan yang dilepaskan tahun berapa kepada para penggarap. Yang menambahkan tidak ada istilah tanah milik negara, yang ada milik pemerintah sebagai pengelola negara. Semua wilayah Batam direncanakan akan menjadi milik pemerintah di bawah pengelolaan BP Batam, dengan ciri-cirinya BP Batam diberi hak pengelolaan lahan atau HPL. Jika BP Batam mengajukan kerjasama dengan investor, maka investor akan mendapatkan hak guna bangunan di atas HPL. Bukan Bahlil Lahadalia, BKPM, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia mengklaim masyarakat Rempang mulai luluh. Pasalnya mereka bersedia direlokasi dengan sejumlah syarat, termasuk ikut berkolaborasi dengan investor, perusahaan kaca asal China. Hal itu diungkapkan Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu. Masyarakat Rempang itu setuju dengan investasi, bukan enggak setuju tapi setuju dengan investasi. Cuman cara komunikasinya saja yang enggak pas, harus diakui itu komunikasinya enggak pas, jelasnya. Bahlil mengatakan, persetujuan itu dia dapatkan setelah mengecek langsung ke lokasi selama 2 hari. Pasalnya Bahlil juga mengaku telah menemui tokoh masyarakat di Pulau Rempang, di mana pemerintah sepakat tidak menggeser warga adat keluar dari Pulau Rempang. Ternyata kesimpulannya adalah mereka ingin agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar Rempang. Tadinya mereka itu mau ditaruh di Kampung Galang. Saya ikutin terus, jelasnya. Selain itu, masyarakat Rempang menginginkan adanya kolaborasi antara pengusaha setempat dengan investasi yang masuk di wilayahnya, di mana anak-anak Rempang bisa menjadi bagian dari perusahaan kaca asal China. Kemudian warga ingin ganti rugi yang jelas terkait dengan penggusuran dari tempat asal. Mereka ingin kalau investasi masuk, anak-anaknya jangan tidak hanya bekerja tapi mereka menjadi pengusaha juga kolaborasi. Ketiga, mereka juga ingin ganti ruginya itu harus jelas, ungkapnya. Agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa masyarakat Rempang mulai luluh. Pasalnya mereka bersedia direlokasi dengan sejumlah syarat, termasuk ikut berkolaborasi dengan investor perusahaan kaca asal Cina tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu. Bahlil mengatakan persetujuan itu ia dapatkan setelah mengecek langsung ke lokasi selama 2 hari. Pasalnya Bahlil juga mengaku telah menemui tokoh masyarakat di Pulau Rempang, di mana pemerintah sepakat tidak menggeser warga adat keluar dari Pulau Rempang. Selain itu, masyarakat Rempang menginginkan adanya kolaborasi antara pengusaha setempat dengan investasi yang masuk di wilayahnya, di mana anak-anak Rempang bisa menjadi bagian dari perusahaan kaca asal Cina tersebut. Kemudian warga ingin ganti rugi yang jelas terkait dengan penggusuran dari tempat asalnya. Agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Tadinya kan mereka mau ditaruh itu di Kampung Galang, Pulau Galang. Saya ikutin terus. Yang kedua, mereka juga ingin agar kalau investasi masuk, anak-anaknya jangan hanya pekerja, tapi mereka menjadi pengusaha juga, kolaborasi. Yang ketiga, mereka juga ingin adalah agar jelas ganti ruginya itu harus jelas. Yang keempat adalah bagaimana dengan kampung-kampung mereka, bagaimana dengan makam-makam leluhur. Maka kemudian kita formulasikan, saya setujui, saya bilang yang pertama adalah itu bukan relokasi, karena kalau dari Rempang ke Galang kan relokasi, beda pulau. Tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan relokasi, pergeseran. Jadi kita geser kampung mereka, yang beberapa kampung itu kita geser ke satu kampung, tapi masih di Rempang. Setuju mereka, udah teken. Pengamat menilai pemerintah Indonesia sudah mengalah dengan konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Pemerintah dinilai berupaya untuk mengakomodir kepentingan warga dengan memberikan tawaran aset. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perwakilan Public Trust Institute Kepulauan Riau, Robi Patria, pada Rabu 20 September 2023. Sejumlah janji ditawarkan oleh pemerintah, mulai dari memberikan sertifikat hak milik atau SHM lahan bagi warga, memberikan rumah tipe 45 senilai 120
juta rupiah, memberi biaya hidup setiap bulan dan biaya sewa hunian sementara per bulan. Menurut Robi, pemerintah sudah mengalah dalam menghadapi kasus Pulau Rempang. Juru runding melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendapatkan win-win solution bersama tokoh masyarakat Rempang. Meski pemerintah menjanjikan memberi fasilitas tanah seluas 500 meter dengan SHM, harta warga seperti keramba hingga tanaman juga harus dihitung nilainya. Robi mengatakan lebih baik pemerintah segera merealisasikan janji-janji memberikan sertifikat tanah hak milik kepada warga. Hal ini dilakukan agar tidak terkesan pemerintah hanya mengumbar janji semata. Sebelumnya, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM RI, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Hadi Cahyanto, telah berjanji akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Pulau Rempang agar mau direlokasi. Pada akhir 2024, pemerintah menargetkan permukiman tahap 1 dapat dihuni masyarakat Rempang. Total ada sebanyak 3 kafling yang dibangun di dapur 3 si Jantung Galang untuk tahap pertama. Menteri Investasi Bahlil akhirnya juga mengakomodir permintaan warga yang enggan dikasih ke Pulau Galang, Batam. Nantinya warga hanya digeser kampung yang masih berlokasi di Pulau Rempang. Bahlil mengatakan untuk tahap awal pengembangan Rempang Eco City akan berfokus pada tanah sekitar 2.000 hektar, di mana akan berdampak pada 4 kampung, yakni Kampung Sembulang Tanjung, Sembulang Hulu, Pasir Panjang, dan Blongkeng. Nama Kampung Tua Tanjung Banon akhir-akhir ini menjadi sorotan seusai Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut lokasi warga terdampak Rempang Eco City akan ditempatkan di lokasi tersebut. Tanjung Banon merupakan satu dari 16 titik kampung tua yang berada di Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Lokasinya tak jauh dari Jembatan 5 Pulau Galang, hanya sekitar 1,5 kilometer. Jarak geografis letaknya berseberangan dengan dapur 3 si Jantung, namun secara horizontal terpisah lautan dengan Pulau Galang di ujung pantai. Tanjung Banon merupakan satu di antara kampung tua yang sudah lama dihuni masyarakat Melayu di Batam. Ada yang menyebutnya kampung tua ini sudah ada sejak tahun 1950-an. Tanjung Banon saat ini dihuni sebanyak 132 kepala keluarga. Kampung tua Tanjung Banon diperkirakan memiliki luas sekitar 1 km dengan jumlah 1 RT, yakni RT 1 RW 5. Sementara RT 2 berada di Kampung Tua Dapur 6 di Sembulang. Masyarakat Tanjung Banon didominasi oleh warga suku Melayu. Mata pencaharian mereka bertumpu pada hasil laut alias bekerja sebagai nelayan. Di perkampungan tua ini terdapat fasilitas kesehatan seperti Polindes. Ada pula fasilitas pendidikan yakni di SDN 006. Namun sayangnya di SD ini siswa hanya dapat menempuh pendidikan hingga kelas 3 SD. Sementara siswa kelas 4, 5, dan 6 akan mendapatkan kelas jauh di sekolah yang berada di Kampung Tua Dapur 6. Sebelum dibangun fasilitas umum jalan, Kampung Tua Tanjung Banon hanya dapat diakses lewat jalur laut. Seorang warga Kampung Tua Tanjung Banon bernama Kiasa menceritakan kisahnya tinggal di lokasi tersebut. Keluarganya sudah 5 keturunan tinggal dan bermukim di wilayah itu. Hal itu diungkapkan Kiasa saat ditemui awak media di Kampung Tua Tanjung Banon pada Rabu 20 September. Kiasa banyak bercerita tentang Kampung Tua Tanjung Banon. Ia mengetahui bagaimana perkembangan dari masa ke masa kampung tua tersebut. Beberapa warga kampung tua lainnya seperti Dapur 6 merupakan pindahan dari Tanjung Banon. Ini ia memilih berjualan ikan dan jajanan untuk melanjutkan sisa hidupnya. Sementara itu untuk lokasi pembangunan rumah ganti rugi bagi warga terdampak proyek Rempang Eco City tak jauh dari lokasi ini. Diperkirakan jaraknya hanya sekitar 50 hingga 100 meter dari permukiman warga. Hanya saja tempat relokasi yang akan dibangun hunian berada di bukit perkampungan. Pakar menilai
17.000 hektar tanah di Pulau Rempang yang akan digarap untuk Rempang Eco City sebagian besar adalah bukan tanah adat. Hal itu disampaikan oleh pakar hukum pertanahan Cahyo Arya pada Senin 18 September. Hal ini menanggapi pernyataan Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto yang menjelaskan tanah seluas 17.000 hektar di Pulau Rempang sebagian besar merupakan kawasan hutan dan tidak ada hak atas tanah di atasnya. Minimnya informasi terkait fakta-fakta yang belum terungkap ke publik memicu beredarnya hoax atau berita tak utuh hingga menimbulkan persepsi berbeda dari sejumlah pihak. Cahyo menyebutkan Rempang sebagian besar adalah bekas hutan dan bekas HGU, sehingga bukan pengakuan kepemilikan namun pengakuan telah menggarap lahan untuk perkebunan dan peternakan tersebut. Hal ini dinilai ilegal. Termasuk soal tanah adat. Cahyo menjelaskan belum ada dasar hukum yang jelas terkait apa saja yang membuat sah keberadaan permukiman tanah adat di Pulau Rempang. Masyarakat bisa mengklaim lahan tersebut sebagai tanah adat apabila digarap dan ditinggali secara turun-temurun. Namun hal ini perlu dicek dan diteliti kembali hutan yang dilepaskan tahun berapa kepada para penggarap. Yang menambahkan tidak ada istilah tanah milik negara, yang ada milik pemerintah sebagai pengelola negara. Semua wilayah Batam direncanakan akan menjadi milik pemerintah di bawah pengelolaan BP Batam. Dengan ciri-cirinya BP Batam diberi hak pengelolaan lahan atau HPL. Jika BP Batam mengajukan kerjasama dengan investor, maka investor akan mendapatkan hak guna bangunan di atas HPL. Artinya pemilik tanah tetap pemerintah, dalam hal ini wilayah Batam. Pendudukan oleh masyarakat Pulau Rempang tidak serta-merta menjadikan masyarakat tersebut menjadi pemilik tanah yang dimaksud. Menurutnya, kasus kampung ini berbeda dengan pendudukan yang dilakukan masyarakat Pulau Rempang atas bekas perkebunan HGU. Terkait hal ini harus ada kebijakan khusus dan tidak harus dipertahankan seperti kampung tua di tempat lainnya. Model penyelesaian sengketa penguasaan tanah antara masyarakat dan BP Batam harus diawali dengan penelusuran riwayat tanah melalui sejarah, cagar budaya, tanda-tanda fisik alam seperti usia pohon atau tanaman keras yang ditanam, pengakuan dan kesaksian masyarakat serta lembaga adat. Surat Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara nomor B.259-3/DM-5/DM-05/05/2015 tertanggal 12 Mei 2015 merupakan jawaban terhadap surat tuntutan masyarakat Kampung Tua kepada Presiden. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menduga adanya tumpang tindih terkait kepemilikan lahan sehingga mengakibatkan konflik agraria di Rempang. Agus pun meminta agar Kementerian ATR BPN bisa memperbaiki data dengan kepemilikan lahan di Rempang yang tumpang tindih. Agus mencurigai adanya pengembangan Pulau Rempang tahun 2000-an membuat terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan. Ia mengatakan bahwa perencanaan adanya proyek di Pulau Rempang memang sudah sejak lama, sekitar tahun 2000-an. Namun proyek tersebut tak kunjung digarap dan lahan pun dibiarkan begitu saja sehingga dijadikan tempat permukiman warga. Ia menyebut di Indonesia mayoritas kepemilikan tanahnya memang kurang jelas. Bahkan ia menyebut secara legal tak ada aturan yang mengharuskan pemerintah melakukan ganti rugi terhadap tanah milik negara yang ditinggali masyarakat. Masalah konflik agraria itu pun menjadi bumerang bagi masyarakat terkait ada statement janji kampanye Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu yang disebut akan memberikan sertifikat kepada masyarakat. Sehingga ketika investor ingin membangun lahan tersebut akan menjadi terhambat karena kurangnya data studi sosial antropologi. Menurutnya dalam hal ini pemerintah tak mengkaji dengan studi ilmu sifat manusia. Agus pun juga menduga adanya konflik kepentingan di balik permasalahan agraria yang ada di Pulau Rempang. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia mengklaim masyarakat Rempang mulai luluh. Pasalnya mereka bersedia direlokasi dengan sejumlah syarat, termasuk ikut berkolaborasi dengan investor, perusahaan kaca asal China. Hal itu diungkapkan Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu. Masyarakat Rempang itu setuju dengan investasi, bukan enggak setuju tapi setuju dengan investasi. Cuman cara komunikasinya saja yang enggak pas, harus diakui itu komunikasinya enggak pas, jelasnya. Bahlil mengatakan, persetujuan itu dia dapatkan setelah mengecek langsung ke lokasi selama 2 hari. Pasalnya Bahlil juga mengaku telah menemui tokoh masyarakat di Pulau Rempang, di mana pemerintah sepakat tidak menggeser warga adat keluar dari Pulau Rempang. Ternyata kesimpulannya adalah mereka ingin agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar Rempang. Tadinya mereka itu mau ditaruh di Kampung Galang. Saya ikutin terus, jelasnya.
Selain itu, masyarakat Rempang menginginkan adanya kolaborasi antara pengusaha setempat dengan investasi yang masuk di wilayahnya, di mana anak-anak Rempang bisa menjadi bagian dari perusahaan kaca asal China. Kemudian warga ingin ganti rugi yang jelas terkait dengan penggusuran dari tempat asal. Mereka ingin kalau investasi masuk, anak-anaknya jangan tidak hanya bekerja tapi mereka menjadi pengusaha juga kolaborasi. Ketiga, mereka juga ingin ganti ruginya itu harus jelas, ungkapnya. Agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa masyarakat Rempang mulai luluh. Pasalnya mereka bersedia direlokasi dengan sejumlah syarat, termasuk ikut berkolaborasi dengan investor perusahaan kaca asal Cina tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu. Bahlil mengatakan persetujuan itu ia dapatkan setelah mengecek langsung ke lokasi selama 2 hari. Pasalnya, Bahlil juga mengaku telah menemui tokoh masyarakat di Pulau Rempang, di mana pemerintah sepakat tidak menggeser warga adat keluar dari Pulau Rempang. Selain itu, masyarakat Rempang menginginkan adanya kolaborasi antara pengusaha setempat dengan investasi yang masuk di wilayahnya, di mana anak-anak Rempang bisa menjadi bagian dari perusahaan kaca asal Cina tersebut. Kemudian warga ingin ganti rugi yang jelas terkait dengan penggusuran dari tempat asalnya. Agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Tadinya kan mereka mau ditaruh itu di Kampung Galang, Pulau Galang. Saya ikutin terus. Yang kedua, mereka juga ingin agar kalau investasi masuk, anak-anaknya jangan hanya bekerja, tapi mereka menjadi pengusaha juga, kolaborasi. Yang ketiga, mereka juga ingin adalah agar jelas ganti ruginya itu harus jelas. Yang keempat adalah bagaimana dengan kampung-kampung mereka, bagaimana dengan makam-makam leluhur. Maka kemudian kita formulasikan. Saya setujui, saya bilang yang pertama adalah itu bukan relokasi. Karena kalau dari Rempang ke Galang kan relokasi, beda pulau. Tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan relokasi, pergeseran. Jadi kita geser kampung mereka, yang beberapa kampung itu kita geser ke satu kampung, tapi masih di Rempang. Setuju mereka, udah teken. Pengamat menilai pemerintah Indonesia sudah mengalah dengan konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Pemerintah dinilai berupaya untuk mengakomodir kepentingan warga dengan memberikan tawaran aset. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perwakilan Public Trust Institute Kepulauan Riau, Robi Patria, pada Rabu 20 September 2023. Sejumlah janji ditawarkan oleh pemerintah, mulai dari memberikan sertifikat hak milik atau SHM lahan bagi warga, memberikan rumah tipe 45 senilai 120 juta rupiah, memberi biaya hidup setiap bulan, dan biaya sewa hunian sementara per bulan. Menurut Robi, pemerintah sudah mengalah dalam menghadapi kasus Pulau Rempang. Juru runding melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendapatkan win-win solution bersama tokoh masyarakat Rempang. Meski pemerintah menjanjikan memberi fasilitas tanah seluas 500 meter dengan SHM, harta warga seperti keramba hingga tanaman juga harus dihitung nilainya. Robi mengatakan lebih baik pemerintah segera merealisasikan janji-janji memberikan sertifikat tanah hak milik kepada warga. Hal ini dilakukan agar tidak terkesan pemerintah hanya mengumbar janji semata. Sebelumnya, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM RI, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Hadi Cahyanto, telah berjanji akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Pulau Rempang agar mau direlokasi. Pada akhir 2024, pemerintah menargetkan permukiman tahap 1 dapat dihuni masyarakat Rempang. Total ada sebanyak 3 kafling yang dibangun di dapur 3 si Jantung Galang untuk tahap pertama. Menteri Investasi Bahlil akhirnya juga mengakomodir permintaan warga yang enggan dikasih ke Pulau Galang, Batam. Nantinya warga